tentang Maulid dan gerhana. Nah, gerhana kemarin itu kan ada berwarna merah gitu. Ternyata itu karena bulan itu tertutup oleh bayang-bayang bumi. Karena bumi ini juga karena disentrong oleh srengenge, jadi bayang-bayang ini untuk bulan. Jadi ketutup plek. Akhirnya semu-semu abang seperti itu. Nah, itu semua adalah peristiwa alam. Ini bukan mitos. Kalau dulu itu dianggap sebagai mitos. Ini ono gerhana, itu berarti ono sapa sing mati, ono sing lahir dan sebagainya, mitos. Tapi itu sebuah peristiwa alam. Nah, peristiwa alam ini kalau kita hayati, iman kita semakin bertambah. Kita ambil contoh di dalam Al-Quran, surat 2 ayat 162. Inna fi khalqis samawati wal ard, sak temene ing dalam kedadian langit lan bumi, wa tilafil laili wan nahar, lan gonta-gantine wengi lan rina. Niku dimaksudkan begini. Kita disuruh memperhatikan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan bagaimana terjadinya siang dan malam. Disuruh perhatikan. Nah, ternyata sebuah kejadian langit dan bumi ini, kalau di dalam sebuah ilmu pengetahuan, itu sebuah ledakan sangat dahsyat. Lalu ledakan ini akhirnya menjadi apa? Menjadi planet. Ada planet bulan, ada planet bumi, ada planet matahari, ada planet-planet yang lain yang terkumpul di dalam satu namanya galaksi. Terus galaksi tidak satu, ada galaksi lain, galaksi lain, galaksi lain. Berarti wombo alam. Galaksi-galaksi itu mempunyai sistem. Ada perputaran-perputaran dan sebagainya. Akhirnya terjadilah siang dan malam karena perputaran itu. Nah, kemudian diterangkan dalam surat Fussilat itu, lalu setelah menjadikan planet-planet itu, Allah menuju penciptaan langit, yang langit itu asalnya dari dukhon. Dari dukhon itu dari asap. Loh ini, afalnya Allah, perbuatannya Allah. Lalu Allah perintahkan planet-planet itu untuk tunduk kepada Allah dalam keadaan suka ataupun terpaksa. Tau'an au karhan. Ini kan dia menyatakan patuh. Maka dia buatlah bulan itu berputar, bumi berputar, matahari berputar. Jadi bulan berputar mengelilingi bumi, bumi dan bulan mengelilingi matahari. Terjadilah satu hitungan itu, muncullah siang dan malam. Ini sebenarnya siang dan malam itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Umpama garap siang dan malam wis bengi tok ngeten kaya ngene iki. Kira-kira 2 tahun beku kita. Jadi es. Nggih diluk ini ya gak apa-apa. Lah nek 2 tahun kira-kira dadi es. Nek awan tok gak tahu ganti bengi. Panas, gosong. Kasih sayang Allah, maka diberilah siang dan malam dalam waktu yang dapat dihitung. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita itu diberi oleh Allah juga nikmat yang luar biasa. Dikai kabel-kabel cili-cili, gula dolor berapa kilometer. Diberi apa? Diberi alat otomatis yang ngomong kepingin turu, enten tondoni apa? Ngantuk dhisik. Mama kadek ngantuk langsung turu berbahaya. Panjenengan pas nyupir moro-moro turu gelendang ditabrak uang. Diselamatkan oleh Allah, dikasih tanda. Kepikir mangan ono tondone lesu dan sebagainya dan sebagainya. Tangan kita juga dikasih uli supaya bisa bergerak, engsel-engsel ini. Mata kita dikasih air supaya bisa kedip. Mama gak usah kedip yang mencicil terus. Hidung kita dihadapnya ke bawah, udah cekak melebu. Mama ada mudik, melebu. Kasih sayang Allah itu. Lah kita ini kan tidak terasa seperti itu. Ya.
Nah itu kalau kita hayati peristiwa gerhana atau dengan peristiwa kejadian langit dan bumi itu akhirnya menumbuhkan apa? Menumbuhkan mengenal Allah. Akhirnya kalau kita mengenal Allah, maka kita akan semakin takut kepada Allah. Akhirnya kebaktian itu akan muncul. Kemudian sini disebutkan lagi, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan membawa manfaat bagi manusia. Kapal sangat mau gede ini kambang untuk lautan. Oh iso. Paku sampai celup melebu hilang. Tadi di sini ada ilmu pengetahuan juga. Tadi penampang itu semakin lebar, semakin daya dorongnya ke atas itu dari lautan itu semakin banyak, sehingga jadi kambang. Nah ini juga sebenarnya nikmat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menahan beban-beban itu. Wa ma anzalallahu, dan apa yang Allah turunkan minas samai dari langit, mimmain sing arupa banyu udan gitu ya. Fa akhya bihi ardo ba'da maubiha, monggo Allah nguripno kelawan banyu iku mau nang sapa al ardo bumi ba'da maubiha saking sakwise matine bumi. Jadi bumi ku nek pas ketika dadi koyo mati. Suket-suket padha soklat, garing, tapi nek udan langsung jadi hijau. Dihidupkan lagi oleh Allah. Lah, hujan-hujan ini yang mengendalikan Allah. Hujan ini berasal dari apa? Uapnya laut. Uap itu laut itu menguap, lalu di atas menjadi air lagi, lalu turun lagi menjadi hujan. Nah ini sudah ditakar oleh Allah berapa kadarnya supaya bisa masuk ke dalam bumi. Kalau sudah masuk ke dalam bumi, kemudian kita bor, kita ambil airnya. Itu sudah dicukupkan oleh Allah, disetel oleh Allah. Kok udah gak sangat solo itu disetel oleh Allah. Tapi anehnya begini. Nek musim ketiga, uapnya kan banyak. Kok gak jadi hujan? Ini jadi masalah. Ternyata sini disebutkan, ya, batasri firyaki was sahabi, dan perkisaran angin dan awan musakhori yang dikendalikan bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Jadi karena ada uap tadi itu lalu dikendalikan dengan angin yang dikendalikan antara langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada campur tangan Allah. Hujan atau tidak hujan. Sekarang ini kalau kita ngomong hujan, angel, ini waya rendeng ya ketiga jadi rendeng. Soalnya apa? Soalnya sekarang ini menurut ilmu pengetahuan bumi itu sedang terjadi suatu pergerakan. Pergerakan melenceng dari poros ini sudah berjalan berkilo-kilometer. Makanya nanti itu kalau sudah itu mentok lagi sudah berputar begini, lalu matahari itu terbitnya terbalik. Tidak dari timur tapi dari barat. Nah ini menurut penelitian seorang ilmuwan itu, penelitian ini ditanyakan kemana-mana, tidak ada yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab cuma Islam. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa nanti hari kiamat itu tandanya matahari terbitnya tidak dari timur tapi dari barat. Jadi informasi agama dengan ilmu pengetahuan itu pas. Ya, ini adalah terkait dengan kita mengenal bagaimana kejadian alam ini yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini juga disebutkan Allah di situ menebarkan segala macam binatang di alam ini, dan ini juga disediakan untuk manusia. Di dalam ayat-ayat lain disebutkan bagaimana Allah menjadikan pangannya makhluk-makhluk itu sudah disetel. Ya, maka dengan demikian berarti kita mengenal Allah itu hebat. Terjadi gerhana itu karena peristiwa alam. Maka dengan demikian kalau kita sudah mengenal kepada Allah, namanya ma'rifatullah. Mengenal makrifat itu mengenal Allah. Nek wong Jawa ngarani meripat.
Meripat itu berarti ngerti, melihat gitu. Nah ini salah satu bentuk daripada kita menghayati terkait dengan masalah gerhana. Jadi masalah gerhana tidak dipahami sebagai mitos, tapi dipahami sebagai peristiwa alam yang dapat kita ambil pelajarannya, sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas ini pas materi entek titik. Berarti apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami bahwa dengan memperingati Maulid Nabi itu yang paling penting yang kita ambil adalah substansinya. Apa maksudnya mengadakan itu? Itu yang kita ambil. Kemudian dalam memperingati gerhana tadi kita menyadari bahwa itu kekuasaan Allah mengendalikan alam ini semuanya, dan itu diciptakan oleh Allah untuk kebaikan kita semua, sehingga kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah bahwa Allah kasih sayang kepada kita sehingga keimanan kita semakin menjadi mantap. Demikian, semoga manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.